muat dulu manggis buat ekspor ke Cina. Selasa, tanggal 12 Desember tahun 2023, bab 7041 sampai bab 7045. Pada malam hari, rumah keluarga Zhou sekarang gelap. Di villa sebelah, jendelanya dihitamkan oleh staf Rothschild. Jadi sepertinya tidak ada orang yang tinggal di sana. Begitu malam tiba, villa berhenti masuk dan keluar, dan semua kendaraan yang diparkir di dalamnya menjadi sunyi. Namun, orang luar tidak mengetahui bahwa di dalam villa yang sepi ini, orang-orang termasuk Steve Ross berkumpul di Child, dan lebih dari 40 orang termasuk Royce Rothschild. Di antara lebih dari 40 orang, selain Steve dan putranya, ada sekitar 30 orang yang bertanggung jawab untuk memantau setiap pergerakan rumah keluarga Zhou setiap saat, dan 10 orang sisanya bertanggung jawab penuh atas keamanan villa. Orang-orang di keluarga Rothschild sangat mementingkan keselamatan mereka sendiri. Belum lagi orang-orang yang datang ke tempat kejadian kali ini adalah putra tertua dan cucu tertua dari kepala keluarga Rothschild saat ini. Oleh karena itu, meskipun mereka memasang jaring bagi keluarga Zhou, perlindungan anggota inti keluarga tidak akan terpengaruh. Dari segi keamanan, mereka tetap tidak berani menganggap enteng. Steve Rothschild juga khawatir apakah dia akan berada dalam bahaya jika dia memimpin. Jadi dia menemukan Hank dan memastikan betapa amannya dia di villa. Untuk meyakinkan Steve Rothschild, Hank dengan bangga memperkenalkannya, "Tuan muda, orang-orang yang kami tinggal di sini semuanya adalah agen top, dan semuanya dilengkapi dengan peralatan identifikasi teman atau musuh. Suatu ketika detektor mendeteksi keberadaan siapapun tanpa identifikasi peralatan, itu akan segera mengirimkan fakta lokasi pihak lain ke penembak jitu. Terlebih lagi, alat identifikasi pada masing-masing dari kita memiliki informasi identitas pribadi, dan sistem akan segera memverifikasi identitasnya. Begitu ada peralatan pengawasan yang menangkap wajah depannya, sistem pengenalan wajah akan segera diaktifkan untuk memastikan apakah dia adalah I. Jika ini aku akan menilainya aman. Jika bukan aku akan segera memanggil polisi." Selain itu, semua staf di luar memakai perekam yang beroperasi 24 jam sehari dan tidak dapat dimatikan. Perekam tersebut diunggah ke cloud secara real-time, dan pusat intelijen bertanggung jawab atas penyimpanan dan analisis. Selama dua orang bertemu satu sama lain, mereka bisa saling menilai satu sama lain. Entah itu aku atau bukan, keselamatanmu bisa dijamin 100% di sini. Mendengar hal tersebut, Steve merasa sangat lega. Sepertinya dia tidak perlu melakukan apa-apa. Dia hanya perlu tinggal di sini bersama putranya dan menunggu Hank mendapatkan petunjuk dan menemukan gedung harta karun si Fang itu akan selesai. Pada saat yang sama, setelah malam tiba, Ye Chen meminta Qiang Zai untuk membelikannya mobil dan berkendara dalam kegelapan ke New Jersey, tempat perkebunan keluarga Zhou berada. Karena New York dan New Jersey berdekatan,
banyak kelas menengah dan kecil serta kaya di New York memilih untuk membeli rumah di New Jersey untuk mengejar kualitas hidup. Tempat terdekat berjarak kurang dari 1 jam perjalanan dari New York. Bagi orang Amerika yang terbiasa berkendara untuk pulang pergi, dari segi jarak ini tidak terlalu jauh. Setelah Ye Chen berkendara ke New Jersey, dia tidak langsung pergi ke rumah keluarga Zhou. Pertama-tama dia memarkir mobilnya di pinggir jalan sekitar 1 kilometer dari keluarga Zhou, memesan secangkir kopi dari kafe pinggir jalan, dan duduk di dekat jendela kedai kopi. Dia minum di kursi sebelahnya dan menjelajahi lingkungan sekitar. Karena rumah keluarga Zhou terletak di ujung jalan, ini adalah satu-satunya cara untuk sampai ke rumah keluarga Zhou. Sambil minum kopi, Ye Chen menemukan ada 2 SUV Cadillac hitam yang diparkir di luar pintu motel di seberang jalan. Meski kedua mobil dimatikan dan jendelanya ditutupi film dalam, sebenarnya ada sesuatu di dalamnya. Selalu ada orang, dan setiap mobil memiliki 4 orang. Ye Chen menduga orang-orang ini seharusnya adalah bawahan keluarga Rothschild yang selalu bersiaga di sini. Jika ada keadaan darurat, ke-8 orang itu bisa segera pergi untuk memberikan dukungan. Apalagi SUV yang mereka tumpangi memiliki performa yang kuat dan bobot yang berat, serta paling cocok untuk intersepsi, tidak akan takut dengan mobil biasa di depannya, meski bertabrakan langsung. Ye Chen tidak bisa membantu tetapi diam-diam berpikir bahwa orang-orang ini sudah mulai memasang jaring 1 kilometer jauhnya. Jika mereka mendekat, dia tidak tahu berapa banyak orang yang akan mengawasi mereka. Tampaknya tidak mudah untuk membawa si Fang Baozu dari sini tanpa mengekspos diri Anda semaksimal mungkin. Pada saat ini, beberapa pria paruh baya berpakaian preman masuk ke kedai kopi. Ye Chen melihat ke beberapa orang lagi dan menemukan bahwa gaya berjalan, postur tubuh, dan kontrol gerakan halus mereka semuanya tampak terlatih dengan baik. Dia adalah seorang profesional, jadi dia mengaduk kopi di cangkir dengan diam-diam dan diam-diam mengamati orang-orang ini. Beberapa orang memilih meja di sudut dekat jendela dan memesan beberapa cangkir kopi dari pelayan. Setelah pelayan pergi, salah satu dari mereka melihat ke motel di luar jendela dan mengutuk dengan suara rendah. Orang-orang dari keluarga Rothschild adalah yang terburuk. Yang terbaik adalah tidak menimbulkan masalah bagi kita. Karena jika mereka menyebabkan skandal besar lagi, reputasi kita akan hancur total. Orang lain mengangguk dan merendahkan suaranya. Para petinggi sekarang ingin kita mengawasi mereka di sini untuk sementara waktu. Jika mereka melakukan sesuatu yang tidak biasa, kami akan segera melangkah maju untuk menghentikan mereka. Namun, para petinggi juga mengingatkan kita untuk tidak melangkah lebih jauh. Orang-orang di Rothschild sekarang sangat sensitif, dan mereka akan menimbulkan masalah begitu kita terlalu dekat dengan keluarga Zhou. Pria sebelumnya menghela nafas tak berdaya. Mereka sama sekali tidak memperhatikan FBI. Tidak ada gunanya kita mengawasi mereka. Lihat personel dan peralatan mereka. Mereka beberapa kali lebih baik dari kita. Mereka benar-benar ingin melakukan sesuatu. Kita tidak bisa menghentikannya.
Saat dia berbicara, dia merendahkan suaranya dan berkata, "Saya mendengar dari orang-orang di Departemen Peralatan bahwa keluarga Rothschild telah membawa beberapa set peralatan pencitraan termal paling canggih. Dalam beberapa ratus meter, seseorang bahkan dapat mengetahui apakah tikus itu jantan atau betina. Saya tidak tahu apa yang akan mereka lakukan." Rekan di seberangnya tersenyum tipis dan berkata, "Tidak dapat berhenti adalah niat sebenarnya dari para petinggi. Jika keluarga Rothschild bersikeras melakukan sesuatu, tidak ada yang bisa menghentikan mereka, dan Gedung Putih tidak memiliki peluang. Kita hanya perlu bertindak seperti kita memblokir mereka. Misi tercapai, dan jika opini publik benar-benar runtuh, kita masih bisa menjelaskan bahwa kita memang menghentikan mereka, tapi mereka sama sekali tidak menganggap kita serius." Orang ketiga yang selama ini diam tiba-tiba berbicara. "Apakah Anda melihat helikopter lewat di sore hari?" "Saya melihatnya," dua orang lainnya mengangguk, dan salah satu dari mereka bertanya, "Apakah ada yang istimewa tentang helikopter?" Keluarga Rothschild telah mengatur setidaknya selusin helikopter di dekat sini. Orang ketiga berpura-pura menjadi misterius dan berkata, "Helikopter itu hanya menunggu secara diam-diam di dekatnya. Tak satu pun dari mereka terbang dalam jarak 1 mil dari rumah Zhou. Satu-satunya pengecualian adalah yang di sore hari. Anda tahu siapa yang duduk di helikopter itu? Siapa ini?" Kedua orang itu dengan cepat bertanya, "Siapa itu?" Orang ketiga berbisik, "Saya tidak memiliki informasi pasti tentang siapa orang itu, tapi saya yakin ada anggota langsung keluarga Rothschild di helikopter itu." Benarkah? Keduanya tampak terkejut, dan salah satu dari mereka dengan cepat berkata, "Anggota langsung keluarga Rothschild juga ada di sini. Apa yang mereka lakukan di sini?" Pria itu berkata, "Saya tidak tahu apa yang dia lakukan secara spesifik, tetapi dapat dilihat dari serangkaian tindakan Rothschild bahwa keluarga Zhou sangat penting bagi mereka. Kemarin, direktur pergi untuk mengadakan pertemuan di atas. Saya mendengarnya berbicara dengan wakil direktur berbicara dan mengatakan bahwa hampir seluruh keluarga Rothschild telah memobilisasi dan menempatkan seluruh New York dan radius 200 mil di bawah darurat militer." "Darurat militer?" Salah satu dari mereka bertanya, "Mengapa saya tidak mendengarnya?" Pria itu menjelaskan, hukum darurat militer saat ini tidak bersifat publik. Polisi keluar untuk memblokir semua transportasi darat. Semua kendaraan yang meninggalkan area yang ditentukan harus diperiksa. Alasan yang mereka gunakan adalah anti narkoba. Mereka mengatakan bahwa berdasarkan tip, sejumlah besar obat-obatan telah masuk ke negara ini. New York. Selain itu, seluruh pesawat yang keluar dari pelabuhan, penumpang harus melalui 2 kali pemeriksaan keamanan, dan barang yang sudah dimuat ke dalam gudang juga harus diperiksa keamanannya kembali. Jika tidak, maka tidak akan bisa lepas landas. Tidak diketahui dunia luar. Selain itu, semua kapal kargo dilarang meninggalkan pelabuhan, dan bea cukai akan melakukan pemeriksaan satu persatu.
Retorika eksternal bea cukai adalah bahwa sejumlah bahan nuklir yang dapat digunakan sebagai senjata saat ini meninggalkan New York dan tidak dikirim ke teroris. Faktanya, ini semua itu kentut. Siapa yang berpikir mereka akan menjual bahan nuklir dari New York? Ada bahan nuklir kentut di New York, tapi itu hanya tipuan keluarga Rothschild. Saat dia berbicara, pria itu menambahkan, "Oh, omong-omong, bahkan helikopter pun tidak bisa meninggalkan New York sekarang. Seluruh New York telah dikelilingi oleh tong besi." "Dari siapa kamu mendengar ini?" Orang pertama bertanya dengan bingung, "Kenapa saya tidak mendengar tentang gerakan sebesar ini?" Pria itu menjelaskan, "Ini baru saja dimulai hari ini. Saat ini, ada sekelompok anggota inti keluarga Rothschild yang mengawasi setiap aspek tanah, air, dan udara. Sekelompok petinggi sekarang berebut gila-gilaan. Aku tidak tahu apa yang aku lakukan." Orang lain menghela nafas. "Saya tidak peduli apa yang akan mereka lakukan. Saya hanya tahu bahwa saya harus begadang lagi malam ini. Saya tidak tahu kapan kehidupan yang sulit ini akan berakhir." Kali ini, pelayan datang membawa 3 cangkir kopi. Mereka bertiga saling bertukar pandang dan berhenti berbicara dengan suara pelan. Mereka mengira bisikan 3 orang di sudut tidak akan didengar oleh orang lain. Tetapi mereka tidak menyangka bahwa setiap kata yang mereka bicarakan terdengar jelas di telinga Ye Chen. Hati Ye Chen tergerak. Menurutnya, keluarga Rothschild menjaga ketat rumah keluarga Zhou untuk menemukan rumah harta karun berbentuk 4 persegi. Sekarang bahkan anggota inti telah terbang ke garis depan, mungkin untuk meraih kejayaan militer. Jika tidak ada seorang pun dari keluarga Rothschild yang datang, akan sangat sulit bagi saya untuk mengambil gedung harta karun Xifang di bawah begitu banyak peralatan profesional. Sekarang anggota inti keluarga Rothschild telah tiba. Ini setara dengan sebuah terobosan, hampir seperti seseorang memberi Anda bantal ketika Anda tertidur. Jika Anda ingin membawa Xifang Baozu pergi dari sini tanpa ada yang menyadarinya, dan membawanya keluar Amerika Serikat, cara terbaik adalah membiarkan orang-orang dari keluarga Rothschild bertindak sebagai bagal untuk mengangkut daging manusia. Jangan lupa bantu dulu tekan like bagi sobat yang belu dan berkomentar juga. Terima kasih. Tidak peduli siapa dari keluarga Rothschild yang datang kali ini, tidak ada keraguan bahwa mereka ada di sini untuk membantunya. Bersambung.